Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hiro Baitiar dengan NPM 251700501038. Saya dari kelas A. Pada kasus ini saya akan mencoba untuk mengerjakan kasus 9 mengenai logism associative mapping. Jadi, Fourier associative mapping itu adalah salah satu teknik pemetaan memori ya, yaitu memory cache di mana setiap blok data dari memori utama atau kita sebut RAM, random access memory, dapat disimpan di baris slot mana saja di dalam cache yang masih kosong. Berbeda dengan direct mapping atau set associative mapping, teknik ini tidak menggunakan aturan indeks atau menentukan letak cetak lah, karena data dapat berada di mana saja. CPU harus mencari data tersebut dengan cara membandingkan tag dari alamat yang dicari ke seluruh baris cache secara bersamaan atau paralel. Nah, keunggulan dari arsitektur ini yaitu adalah tingkat cache miss, khususnya konflik miss yang sangat rendah karena pemanfaatan ruang memori yang sangat fleksibel. Namun, kekurangannya adalah membutuhkan perangkat keras tambahan berupa banyak komparator untuk melakukan pencarian paralel. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian associative mapping ya di Logisim. Ini adalah rangkaian yang telah saya buat. Nah, spesifikasi rangkaian Logisim ini, simulasi ini tuh dirancang menggunakan arsitektur cache 8 baris, 4 baris maksudnya, atau 4 cache line. Dengan ukuran alamat memori utama yaitu adalah 8 bit berdasarkan arsitektur Fourier associative. Bit alamat terpecah menjadi dua bagian utama tanpa bit indeks ya, di mana total alamat CPU-nya itu ada 8 bit. Terus word offset-nya itu adalah 1 bit, bit 0, karena tidak ada pemetaan indeks ya. Jadi kalau dari sini, jadi bit 1 bitnya itu adalah bit 0, yaitu adalah word offset. Karena tidak ada pemetaan indeks ya, jadi bit terkecil ini hanya digunakan untuk menentukan posisi word di dalam sebuah blok. Terus ada namanya tag, yaitu adalah 7 bit ya, bit 1 sampai bit 7. Jadi bit ini merupakan identitas unik dari blok memori utama yang akan dicocokkan dengan data di dalam cache-nya. Terus untuk komponen utama rangkaian ini yaitu adalah rangkaian ini itu ya menggunakan pendekatan pencarian paralel ya, atau brute force search, dengan rincian komponen. Yang pertama itu adalah address splitternya, ini disebut sebagai address splitter 8 bit. Sebenarnya sini dia menggunakan bit-bit in yang 8 bit, berfungsi memecah input alamat CPU menjadi dua jalur, yaitu jalur 0 untuk word offset, kemudian jalur 1 untuk tag CPU yaitu 7 bit ya. Terus adalah register tag 7 bit sebanyak 4 buah. Ini register sebanyak 4 buah bertindak sebagai penyimpan nilai tag masing-masing baris cache, yaitu baris 0 sampai 3. Terus ada namanya pin valid. Pin valid sebanyak 4 buah juga, yang merupakan representasi dari valid bit yang berfungsi sebagai penanda apakah slot memori tersebut berisi data yang sah, kita representasikan menjadi 1, sedangkan kalau kosong atau usang kita representasikan menjadi angka 0. Terus ada komparator, dia ini 7 bit data bitnya. Ini adalah otak utama dari proses Fourier associative ya. Nah, keempat komparator ini bekerja secara paralel untuk membagikan tag CPU dengan tag yang tersimpan masing-masing register baris secara serentak. Kemudian ada gerbang logika yaitu AND, OR, sama NOT ya. Jadi kita menggunakan 4 buah gerbang AND, yaitu 2 input, bisa dilihat sini 2 input, bertugas memvalidasi hasil dari komparator. Sebuah kecocokan hanya dianggap sah jika pin output komparator ini yang sama dengan bernilai 1 dan valid bit pada baris tersebut juga bernilai 1.
Terus ada satu buah gerbang OR raksasa ya, yaitu dia punya 4 inputan, ada 4 inputan, menerima keempat output dari gerbang N tadi yang berfungsi sebagai penentu akhir. Jika salah satu baris saja mendeteksi kecocokan yang valid, sistem ini akan mengeluarkan sinyal cache hit. Nah, gerbang NOT atau indikator LED mengubah sinyal hit dan miss menjadi indikator visual. Lampu hijau untuk hit dan lampu merah nanti itu untuk miss. Nah, sebenarnya cara kerjanya tuh kayak mana sih, dan alur datanya seperti apa? Jadi proses eksekusi dan pencarian data dalam simulasi ini berjalan melalui tahapan berikut. Yang pertama itu adalah input atau kita sebut decode lah. Nah, CPU tuh memberikan instruksi pencarian data dengan mengirimkan alamat 8 bit. Nah, 8 bit. Splitter secara instan memisahkan 7 bit bagian depan sebagai teks CPU. Nah, terus kemudian adalah pencarian paralel atau broadcast. Jadi teks CPU yang 7 bit didistribusikan secara simultan ke input pertama A pada seluruh komparator atau komparator 0 hingga 3 lah. Di saat yang sama, komparator membaca data teks yang tersimpan di dalam register input B. Kemudian ada namanya validasi kecocokan. Jadi setiap komparator ini akan mengevaluasi kecocokan tag. Jika cocok, komparator itu mengirimkan sinyal logika 1 ke gerbang N. Gerbang N kemudian melakukan pengecekan ganda dengan melihat status valid bit dan baris tersebut. Terus ada namanya penentuan hit dan miss ini. Jadi jika terdapat satu baris tag yang tagnya cocok dan dia itu valid, bitnya menyala, gerbang N pada baris tersebut akan bernilai 1. Nah, gerbang OR akan menangkap sinyal ini dan menyalakan hit ini, let hit. Nah, jika seluruh baris ke dalam register tidak ada yang memiliki tag yang cocok atau tidak uh, atau jika tag cocok namun status valid bitnya bernilai 0 atau kosong, seluruh gerbang N akan menghasilkan 0. Nah, gerbang gerbang OR akan meneruskan nilai 0 ini menuju gerbang NOT yang kemudian akan menyalakan let miss. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan 4 skenario tes lah. Nah, dimana pertama itu adalah tes case kosong atau kondisi awal. Nah, pastikan semua kotak validnya itu 0 ya. Nah, validnya 0. Terus biarkan semua tag barisnya itu bernilai benar 0, tag barisnya 00 semua. Nah, terus alamat CPU-nya. Nah, hasil yang benar, maka lampu miss-nya ini akan menyala merah dan hitnya itu mati. Jadi meskipun tag di CPU dan registernya sama-sama 0, karena status tidak valid, maka dianggap miss. Terus kita akan mencoba untuk tes hit pada baris 0. Jadi kita akan mencoba untuk menggunakan waktu kita klik bagian tengah register tag baris 0 yang ini, kemudian lalu ketikkan nilai 02. Ini adalah nilai heksadesimal ya. Nah, ini tuh berarti tag-nya itu adalah 00010 adalah benar. Nah, terus kita klik pin valid di sini. Itu supaya kita beri offset bernilai 1 lah. Nah, kemudian kita ubah nih alamat CPU-nya. Alamat CPU di kiri bawah ini agar 7 bit, depannya cocok dengan tag tersebut dan ujungnya kita beri offset 0. Jadi kita akan mencoba CPU-nya menjadi 1 sih. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya benar ya. Nah, gerbang N paling bawah akan menyala hijau terang, lalu lampu hit menyala hijau dan miss-nya tuh mati ya. Terus kita akan mencoba untuk skenario test hit pada baris 2. Kita buktikan pencarian paralel. Nah, kita klik tag baris 2. Nah, kita tag baris 2, terus kita ketikkan nilai 0F. Nah, 0F. Nah, ini berarti tag-nya itu adalah 0001111 gitu.
Nah, kita klik pin valid 2 agar bernilai 1, kemudian ubah alamat CPU tadi, yang CPU yang ini, itu kita ubah mencoba untuk dengan offset 1 ya. Jadi ubah pinnya adalah seperti ini, 1, tuh, terus ini juga tuh. Nah, bisa dilihat di sini menyala. Nah, sekarang gerbang N nomor 2 dari ini, gerbang valid 2 ini akan menyala hijau, lampu hit tetap menyala hijau dan miss-nya itu akan tetap mati gitu. Terus kita akan coba untuk ngetes si validitas sinyalnya atau effective block. Jadi skenario ini itu akan menguji apakah sistem bisa menolak data yang tag yang cocok, tapi dianggap sudah usang atau dihapus validnya. Nah, kita akan mencoba membiarkan alamat CPU ini tetap seperti ini. Jadi lampu hit ini seharusnya masih menyala ya sekarang. Nah, klik pin valid 2 untuk mengubah kembali menjadi 0. Coba. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, lampu hit akan langsung mati dan miss kembali menyala merah. Gitu. Karena keempat skenario ini berjalan sesuai dengan ekspektasi hasil di atas, maka rangkaian full association mapping buatan ini sudah berfungsi secara paripurna tanpa ada cacat logika sedikit pun. Nah, kesimpulan dari analisis ini adalah dari simulasi yang telah dibangun di Logisim dapat disimpulkan bahwa arsitektur fully associative mapping ini memberikan fleksibilitas tinggi karena data tidak terikat pada indeks baris tertentu. Hal ini dibuktikan melalui pencarian yang dilakukan merata di seluruh baris 0 hingga 3 dalam satu siklus proses yang sama. Meskipun sangat cepat dan efisien dalam mencegah konflik penempatan data ya, desain ini menuntut implementasi gerbang logika dan komparator yang jauh lebih masif. Jadi skala perangkat keras yang besar lah. Nah, dibandingkan teknik pemetaan cache lainnya gitu. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.